Namaku Arwan. Sudah 3 minggu aku tinggal di rumah tua milik nenek di daerah Lembang, Bandung. Mencoba menyendiri dari hiruk-pikuk kota dan pekerjaan yang tak kunjung selesai. Setiap sore, aku berjalan ke pinggir kebun, tempat pohon flamboyan besar berdiri sejak puluhan tahun lalu. Tapi yang membuatku terdiam bukan pohonnya, melainkan gadis kecil yang selalu duduk di bawahnya. Diam, menunduk. Rambutnya panjang, bajunya selalu putih polos, dan wajahnya, entah kenapa, seperti familiar. Awalnya kupikir dia anak tetangga, tapi saat kutanya pada warga sekitar, mereka hanya saling pandang, lalu menjawab singkat, "Kalau kamu melihatnya, jangan pernah ajak bicara." Tentu saja aku tak percaya tahayul seperti itu. Tapi keesokan harinya, gadis itu tetap di sana, duduk, menatapku dengan mata yang seperti menyimpan cerita panjang. Dan akhirnya, aku menyapanya. "Namamu siapa?" Dia tidak menjawab. Tapi malam harinya, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku adalah anak kecil, berdiri di bawah pohon flamboyan, dan gadis itu memegang tanganku, lalu berbisik, "Aku sudah menunggumu lama sekali." Saat terbangun, tanganku dingin, dan di jendela kamarku ada bunga flamboyan. Padahal, tak ada pohon itu di dekat rumah. Sejak malam itu, aku seperti manusia yang baru dibangunkan dari tidur panjang. Seluruh hidupku seakan sedang ditata ulang oleh ingatan yang selama ini terkubur begitu dalam. Arlina, adikku, bukan hanya hantu dari masa lalu, ia adalah lubang kosong dalam hatiku yang selama ini tak pernah bisa kujelaskan. Aku mulai menulis, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri, tentang hari-hari kecil kami dulu. Cara ia tertawa saat aku menjahilinya, suara langkahnya saat berlari di rumah, dan kalimat terakhir yang pernah ia ucapkan padaku sebelum kami bermain petak umpet di bawah pohon flamboyan itu. "Kak, kalau aku hilang, kakak bakal nyari aku kan?" Dan aku hanya tertawa. Tidak pernah tahu kalau kalimat itu akan menjadi janji yang tak kutepati. Setiap sore, aku kembali duduk di bawah pohon flamboyan. Bukan untuk menemuinya, tapi untuk menyampaikan hal-hal yang tak sempat kuucapkan. Kadang aku membawa surat, kadang hanya cerita, kadang hanya diam, membiarkan daun-daun yang jatuh menjawab semua yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Suatu hari, saat aku duduk sendiri di sana, datanglah seorang wanita tua. Aku mengenalnya Bu Narsi, tetangga lama keluarga kami. Ia membawa sekeranjang bunga Kamboja dan berhenti di depanku. "Kamu anaknya Bu Mirah ya?" katanya. Aku mengangguk. "Dulu kamu trauma berat. Waktu Arlina hilang, kamu bisu berbulan-bulan. Ibumu sampai membawa kamu ke dukun, psikolog, bahkan pendeta. Tapi tak satu pun bisa menyembuhkanmu. Sampai akhirnya kalian pindah kota." Aku menggigit bibir. Aku benar-benar lupa semua itu. "Kamu tahu nggak, setelah kalian pergi, setiap malam Jumat Kliwon, ada anak kecil duduk di bawah pohon ini. Awalnya kami kira penampakan, tapi lama-lama kami tahu dia nggak pernah ganggu. Dia hanya duduk, menunggu." "Menunggu apa?" tanyaku pelan. "Menunggu kakaknya datang." Aku menangis lagi hari itu. Tapi malam itu, aku bermimpi lagi. Kali ini, Arlina tidak datang sebagai gadis kecil. Ia tampak seperti remaja. Mungkin usianya seandainya ia masih hidup. Ia mengenakan gaun putih. Rambutnya digerai, dan wajahnya damai. Kami duduk berdampingan di bawah pohon flamboyan yang sama, hanya saja dalam mimpi. Dunia sepi. Tak ada suara lain, kecuali detak jantungku sendiri. "Kak, aku gak akan balik lagi setelah ini," katanya. Aku menoleh cepat. "Kenapa?" "Karena tugasmu belum selesai. Kakak harus bantu orang lain yang kehilangan ingatan. Seperti kakak dulu, banyak orang yang gak bisa berdamai dengan masa lalu. Kakak harus bantu mereka ingat sebelum semuanya terlambat." Aku hanya bisa mengangguk. Hati ini berat, tapi aku tahu
Ini bukan tentang perpisahan. Ini tentang kelahiran kembali sebagai seseorang yang mampu menyambungkan orang lain dengan bagian jiwa mereka yang hilang. Keesokan harinya, aku menulis sebuah artikel di internet. Gadis kecil di bawah pohon flamboyan.